Udah langsung aja bang. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nita Ramayanti selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi, skill, dan rekan-rekan seperjuangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Baiklah, sebelum kita masuk pada webinar kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota saya. Saya selaku moderator Aris Adi Sucipto dan Ahmad Fauzi sebagai narasumber dan Fahlan Ramadan. Halo. Halo. Ahmad Fauzi. Ya bang. Halo. Nah, adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai tentang berpikir digital ala milenial. Itu stepnya. Ahmadnya. Ya bang. Nampak slide-nya bang? Halo? Belum. Udah nampak bang? Halo? Udah slide-nya belum? Belum ya slide-nya? Layar penuh aja.
Dah bang. Udah bang, langsung aja bang. Langsung aja bang, langsung aja. Oke. Baiklah. Mohon maaf sebelumnya atas kelambatannya. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Buka aja slide-nya. Udah tuh. Nggak ada slide-nya bang. Halo? Slide-nya. Halo, slide-nya mana? Tunggu dulu. Iya. Ada. Belum lagi, Ji. Hah? Belum. Hah? Belum muncul. Masa iya? Cuma ke saya aja. Udah aku share loh. Aku aja lah moderatornya bang. Halo? Mohon maaf. Slide-nya mana, Ji? Udah aku share slide-nya.
Kami mengambil tema berpikir digital ala milenial. Apa sih digital milenial itu? Generasi milenial adalah terminologi generasi yang saat ini banyak diperbincangkan oleh banyak kalangan di dunia di berbagai bidang. Apa dan siapa saja gerangan generasi milenial itu? Generasi milenial itu terdapat pada generasi X dan generasi Y, yang dimana generasi X ini adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 dan generasi Y lahir pada tahun 2000 hingga saat ini. Banyak generasi Y, generasi muda saat ini pada umur 15 sampai 34 tahunan. Studi tentang generasi milenial di dunia, terutama di Amerika, sudah banyak dilakukan, di antaranya yang sudah dilakukan oleh Boston Consulting Group dan bersama Universitas of Berkeley pada tahun 2011. Nah, untuk penjelasannya dapat disampaikan dengan pemateri kita. Kepada pemateri, saya persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi atau poin-poin penting. Yang pertama adalah perkembangan era digital. Yang kedua, komunikasi ala milenial. Dan yang ketiga adalah cara meraih sukses ala milenial. Langsung saja kita masuk ke dalam poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu perkembangan era digital. Di era digital ini, perkembangan teknologi terjadi sebuah evolusi pada teknologi media, sebut saja new media atau orang juga sering menyebutnya media online. Atau orang lebih akrab lagi menyebutnya dengan istilah internet. Media ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Media ini juga disebut-sebut sebagai media yang sampai saat ini belum ada yang menandingi pertumbuhan jumlah penggunanya. Di negara maju, new media mengalahkan berbagai media yang sebelumnya telah dijadikan sumber referensi dalam mendapatkan sebuah informasi. Istilah new media muncul pada akhir abad 20. Istilah ini digunakan untuk menyebut media jenis baru yang menggabungkan antara media konvensional dengan media internet. Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, new media diramaikan oleh fenomena munculnya situs jejaring sosial. Situs ini menyediakan tempat di dunia maya untuk membangun suatu komunitas jejaring pertemanan yang dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi memunculkan istilah e-commerce, yaitu proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan komputer. Dan jaringan yang digunakan adalah jaringan internet. Dan tantangan dalam melakukan komunikasi pemasaran internet
menjadikan sebuah gebrakan baru dalam di dunia pemasaran produk ataupun jasa. Media interaktif memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik yang memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dalam memodifikasi isi dari informasi pada suatu saat itu juga atau real time. Kemampuan interaktif ini juga dimiliki oleh jejaring sosial seperti Facebook dan jaring sosial lain. Inilah yang membuat media online lebih unggul lagi dibanding media tradisional. Yang membuat media online lebih unggul menyampaikan pesan komunikasinya. Sedangkan media jejaring sosial seperti Facebook mampu memberikan feedback secara langsung sehingga tercipta komunikasi antar pribadi. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua. Poin kedua adalah komunikasi ala milenial. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi tersendiri dilakukan dengan dua cara, yaitu lisan dan non-lisan, atau bisa disebut juga dengan komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan dengan tulisan maupun lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dapat dilakukan dengan gerak tubuh, ekspresi wajah, atau dengan bahasa isyarat. Tetapi di era milenial seperti ini, komunikasi lebih sering menggunakan media seperti gadget atau telepon genggam. Generasi milenial atau sering disebut juga generasi Y, yaitu adalah mereka yang kelahirannya mulai dari awal tahun 1980-an, lalu tahun pertengahan tahun 1990-an, dan akhir generasi milenial itu pada tahun kelahiran awal 2000-an. Generasi milenial memiliki ciri khas tersendiri, yaitu mereka lahir pada saat TV berwarna, telepon genggam, dan juga internet sudah diperkenalkan. Milenial memiliki keunikan tertentu masing-masing tanpa harus ada embel-embel generasi tertentu atau dikotakkan sebagai golongan tertentu. Mereka lebih cocok disebut sebagai generasi yang ekspresif. Kebetulan saja arus teknologi digital sedang berkembang dan tujuannya memudahkan kehidupan mereka, tetapi membuat kesan bahwa milenial adalah generasi yang narsis, pemalas, dan lain-lain. Generasi ini sangat mahir dalam teknologi. Mereka juga adalah orang-orang di usia produktif sekaligus konsumen yang mendominasi pasar saat ini. Hidup di era komunikasi ini membuat tuntutan dalam kehidupan semakin besar. Kalau dahulu, sukses cukup dinilai dengan hanya juara kelas, memenangi suatu kontes, atau menciptakan suatu karya. Sekarang, hal-hal tersebut hanya bagian dari sebuah tujuan yang sebenarnya menyimpan tujuan-tujuan lain. Eksistensi di media sosial, bagaimana sebuah kejadian bisa meningkatkan popularitas, hidup melawan arus untuk mencapai kesuksesan, dan masih banyak lagi hal yang terus berubah dibandingkan dengan apa yang orang-orang. Komunikasi yang terjadi antara para generasi milenial sangat mudah dan praktis, bukan berarti para milenial selalu berkomunikasi melalui tatap muka, tapi justru sebaliknya. Banyak dari kalangan milenial menggunakan komunikasi maya atau media sosial. Dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi pada generasi milenial jauh lebih praktis, cepat, dan informatif dibandingkan generasi sebelumnya. Komunikasi tersebut digunakan melalui text message atau chatting di dunia maya, dan juga membuat akun yang berisikan profil dirinya seperti Twitter, Facebook, Line, Instagram, Kakao, WeChat, Pet, dan lain sebagainya. Akun media sosial juga dapat dijadikan tempat untuk mengekspresikan diri. Komunikasi milenial terbagi atas dua efek
Yang pertama adalah efek positif. Isi dari efek positif adalah sumber informasi lebih mudah dan cepat didapatkan serta lebih transparan. Informasi yang dapat ditemukan di media sosial sangat beragam, mulai dari bahan pekerjaan, pendidikan, masakan, hingga bahan ringan seperti game atau komik. Yang kedua adalah media komunikasi dengan jangkauan luas, kemudahan penggunaan, dan biaya yang relatif murah. Contohnya dengan WhatsApp, saya bisa melakukan panggilan video pada teman saya yang berada di negara Jepang dengan biaya yang sangat murah. Yang ketiga, memperluas pergaulan, terhubung dengan teman lama ataupun membuat pertemanan baru dengan mudah. Yang ketiga adalah yang keempat adalah ajang promosi. Yang kelima, hiburan, misalnya dengan mengunjungi website berisi humor, e-novel, e-komik, atau sekedar membaca portal bacaan ringan. Yang keenam adalah mengemukakan pendapat secara luas. Yang ketujuh, mengakuisisi bahan yang sifatnya informatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin ketiga, cara meraih sukses ala milenial. Generasi milenial adalah suatu generasi yang selalu bersikap respektif ketika menghadapi sesuatu. Mereka selalu terbuka akan inovasi, itu sebabnya mereka dapat cepat beradaptasi dengan dunia digital. Generasi milenial memang dinilai sebagai generasi yang memiliki sikap, nilai, dan ciri khas tersendiri. Tidak heran saat ini banyak perusahaan startup yang maju di bawah kepemimpinan generasi milenial. Nah, di usia yang masih muda dan produktif, pasti kamu ingin menjadi generasi milenial yang hebat serta bermanfaat, kan? Berikut adalah cara yang bisa dilakukan agar berhasil menjadi generasi milenial yang bermanfaat. Yang pertama adalah mempunyai misi masa depan yang realistis. Sebagai anak muda di usia produktif, kamu harus bisa menentukan visi yang ingin kamu capai di masa depan. Kamu pun harus merancang visi yang sesuai dengan prinsip SMART, alias membuat visi yang spesifik atau terinci. Selanjutnya, visi dan misi di masa depan menjadi lebih realistis dan bukan sekedar omong kosong di masa pandemi dan di era digital yang semakin maju. Indonesia benar-benar butuh banyak anak muda yang punya visi yang jelas disertai dengan eksekusi nyata. Cara yang kedua adalah kaya ide inovatif. Di era digital, kamu sebagai generasi milenial dituntut untuk dapat berpikir. Karena pada dasarnya semua manusia memang dapat berpikir dan menumbuhkan ide. Oleh karena itu, berbekal visi yang smart, kamu harus bisa menciptakan ide yang bermanfaat bagi banyak orang, tak sekedar ide biasa. Kamu harus bisa membuat ide yang unik, inovatif, dan demi kemajuan di masa depan. Kamu bisa melakukan diskusi dengan orang-orang sekitar terkait sebuah inovasi. Hal yang perlu kamu ingat adalah jangan takut idemu akan dicuri. Karena memang pada dasarnya tidak ada ide 100% original. Tanamkan di dirimu bahwa ide itu murah, yang mahal adalah eksekusinya. Poin selanjutnya adalah pintar kelola uang. Mengelola uang adalah hal yang cukup sulit bagi sebagian orang. Tidak heran trik mengelola keuangan menjadi masalah yang banyak dihadapi oleh milenial yang selalu merasa gaji bulanan mereka cepat habis. Hal ini terjadi karena sebagian milenial adalah tipe orang kesulitan untuk rutin menabung dan kerap memiliki pola belanja yang berlebihan. Untuk menjadi generasi milenial yang hebat, bermartabat, dan bermanfaat, kamu perlu belajar tentang cara pengelolaan keuangan, menganggarkan keuangan setiap bulan, merinci perencanaan finansial, dan lain sebagainya, agar keuangan kamu tetap dalam kondisi stabil. Kemampuan mengelola uang ini bisa menjadi salah satu yang menguntungkan di masa depan bila kamu berhasil melakukannya setiap hari. Selanjutnya adalah percaya diri, ambil risiko. Jadilah generasi milenial yang berani mengambil risiko. Kamu bisa memulainya dengan menargetkan impianmu, seperti pindah ke kota lain,
bergabung dengan perusahaan startup impian, membentuk komunitas baru, bahkan menjelajahi hal-hal baru yang melampaui batas. Kamu tidak boleh kenal takut dalam mengambil risiko, apalagi saat membuka kesalahan. Kesalahan adalah sebuah pelajaran berharga yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Karena kegagalan justru bisa menciptakan kekuatan, kesigapan, dan mendorong sebuah introspeksi untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan. Jadi percaya dirilah dalam mencoba sesuatu yang baru meski ada risikonya. Kepercayaan diri dan rasa pantang gentar dalam mengambil risiko merupakan faktor terbesar yang bisa mempercepat karir dan kemampuan generasi milenial untuk memimpin. Sudah siap ambil risiko? Poin terakhir adalah berani membuka pikiran atau untuk wawasan baru. Kamu harus banyak belajar tentang perubahan dan perkembangan yang ada. Bukalah pikiran untuk menerima wawasan baru. Tunjukkan sensitivitas dan kepedulian pada inovasi yang ada. Buka pikiran untuk selalu peduli dengan apa yang terjadi sekelilingmu. Mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jangan pula menelan informasi yang ada secara mentah. Tanamkan kemampuan untuk berpikir kritis agar bisa memilah mana yang hoaks dan fakta. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Ahmad Fauzi. Itulah tadi pemaparan dari Saudara Ahmad Fauzi. Bagi yang ingin bertanya, disilakan bertanya. Para peserta diizinkan untuk bertanya baik di open mic maupun di kolom komentar. Adakah yang ingin bertanya teman-teman? Halo. Ya, mungkin tidak ada yang ingin bertanya. Moderator, bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Boleh di kolom komentar juga. Mungkin ala milenial.
apakah ada yang ingin bertanya mengenai berpikir digital ala milenial? Apa sudah paham? Adakah kawan yang ingin bertanya, teman-teman? Silakan bertanya. Sepertinya tidak, moderator. Terima kasih, cukup jelas. Oh, tidak ada. Bagaimana Mau bertanya? Mas? Ya silakan perkenalkan dirinya, saudara. Konsul Tony. Ya, silakan bertanya. Mau bertanya, moderator? Ya. Apa yang dimaksud berpikir digital ala milenial? Oke, Terima kasih. kami tampung dulu ya pertanyaannya. Izin moderator, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana sukses Bagaimana cara sukses ala kaum milenial? Terima kasih. Iya, betul. Bagaimana sukses ala milenial? Saya akan menjawab pertanyaan Sukron Sultoni. Tadi apa yang dimaksud dengan berpikir digital ala milenial ya? Benar. Iya, betul. Generasi bangsa muda kini harus memiliki pola berpikir digital. Dengan cara berpikir dapat memanfaatkan informasi digital yang sudah tersedia di seluruh dunia. Kita hanya perlu sebuah handphone untuk mengaksesnya, agar dapat memberi dampak positif di lingkungan sekitarnya ataupun diri sendiri. Kita lahir di zaman 2000 yang mana dianggap sebagai generasi milenial, karena kita mau untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Maka dapat disimpulkan berpikir ala milenial itu adalah berpikir maju atau berpikir cara untuk memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Apakah sudah jelas, Saudara Sukron Sultoni? Terima kasih, sudah jelas. Ahmad Fauji. Ya, baik. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan Saudara Rio Saputra. Pertanyaannya tadi adalah, bagaimana cara sukses ala kaum milenial ya, Saudara Rio? Iya. Cara suksesnya yang pertama adalah yang pertama adalah kita harus mempunyai visi, misi masa depan yang realistis. Yang kedua adalah kita harus kaya ide dan inovatif. Yang ketiga adalah kita harus pintar dalam mengelola keuangan.
Yang keempat adalah kita harus percaya diri dalam mengambil risiko dan berani mengambil risiko. Yang kelima adalah berani membuka pikiran untuk wawasan yang baru. Bagaimana Saudara Rio? Apakah sudah cukup? Jawabannya sangat puas. Terima kasih moderator. Baiklah, Saudara Rio, terima kasih. Adakah lagi teman yang bertanya? Ya moderator, bagaimana moderator? Tidak ada lagi yang ingin bertanya sepertinya. Ya Bang, gimana Bang? Sudah cukup nampaknya Bang? Apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum kami menutup? Atau boleh memberi saran? Ya, adakah saran? Saran dan masukan? Dekadaya. Tidak ada. Bagaimana Muhammad Fauzi tutup? Ya, kita tutup aja lagi Bang. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Baik. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya pada webinar kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 150 cukup dong.